Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Detak Kepri Siang dan berjumpa lagi di segmen Bincang Siang atau Bising. Kali ini bersama dengan Pak Riki Susanto selaku owner dari Meimo Donuts. Oke, donutsnya kita tos dulu dong. Ya. Pak, gimana nih kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat, baik. Sehat ya, baik ya. Oke, siang hari ini kita akan ngobrol di segmen Bincang Siang kali ini. Namun sebelumnya Bapak boleh disapa dulu nih pemirsa Batam TV, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua pemirsa Batam TV. Terima kasih khususnya untuk Batam TV sudah memberi kesempatan untuk kami Meimo Donut hadir di siang hari ini. Siang hari ini pastinya. Ya. Oke, ini tapi ngomong-ngomong yang pertama ya Pak ya? Yang pertama. Pertama, oke. Kita doain nanti nextnya bisa diundang lagi ya Batam TV ya. Amin, mudah-mudahan ya. Oke, Pak, namanya Meimo Donuts. Ya. Apa sih filosofi atau ada arti khusus nggak dari nama ini Pak? Arti khusus ya, sebenarnya saya punya anak 3. Jadi anak yang kedua itu memanggil ibunya dengan sebutan Meimo. Meimo. Iya, dari kecil. Sayang anak ke betul. Maminya. Ke maminya. Nah, jadi kita memiliki ide, ya coba deh nama dari anak panggilan mungkin untuk nama Meimo Donut sendiri. Dijadikan ke nama usaha. Betul. Oke. Nah, ini kenapa nih awal mulanya seperti apa sih bisa memikirkan atau bisa memiliki ide seperti itu untuk membuka usaha donat? Kenapa tidak usaha lain? Awalnya bukan untuk bisnis sebenarnya donat ini sendiri. Untuk dimakan ya, untuk konsumsi keluarga. Untuk keluarga. Jadi istri sendiri tidak ada kesibukan di rumah, jadi ingin mengikuti kursus online pembuatan donat. Nah, dari situ saya rasakan hasilnya cukup baik. Sepertinya bisa dicoba untuk penjualan online seperti itu. Dan akhirnya dicoba bersama istri. Bersama istri. Oke. Gitu. Tapi ini ngomong-ngomong, hampir sebagian pelaku UMKM yang seperti itu ya, bermula dari membuat untuk konsumsi keluarga, tapi akhirnya bisa juga untuk dijadikan usaha. Oke. Betul. Nah, sudah sejak kapan nih mulai usahanya, Pak? Start awal 2020. 2020. Iya. Itu masih jangkauan online lah, ataupun ke teman-teman rekan kerja ataupun dari keluarga. Orang-orang terdekat orang-orang saja terdekat. Ya Pak ya. Oke, nah kalau mulainya tadi di 2020 artinya masih kerasa tuh pandemi COVID-19 itu seperti apa tuh? Ya, memulai di tengah kesulitan sebenarnya sih Pak. Ya, mudah-mudahan sih kemarin ya karena donat suatu makanan kesehatan juga ya. Mudah-mudahan dari donat COVID hilang lah gitu ya. Jadi berharap tuh dari apa ya, Meimo Donut ini bisa membuat apa namanya COVID jadi hilang jadi gitu hilang, ya. Karena di Terawang dari tengah dari donat ya kan. Nah, seperti itu. Oke, baik. Apa sih yang spesial dari Meimo Donut? Yang spesial dari Meimo Donut ya dari apa bahan yang kita gunakan itu, bahan utamanya khususnya itu kentang. Dari kentang, memang kentang. Bahan utamanya dari kentang? Iya. Oke. Itu wajib dari Meimo Donut, wajib ada kentang. Kalau nggak ada kentang, udah nggak usah buat donat lah. Seperti itu. Tapi ada kesulitan nggak mulai dari 2020 sampai dengan saat ini, baik juga dalam mendapatkan bahan-bahan utama, terutama kentang itu tadi? Untuk mencari bahan atau apa tidak ada kesulitan sih. Alhamdulillah dari daerah tempat kita tinggal pun untuk produk-produk yang kita butuhkan bahan-bahannya itu tersedia. Tersedia. Iya. Jadi sejauh ini tidak ada kesulitan ya, untuk membuat donat. Oke, pemesanan donat itu sendiri dominannya dari kalangan mana sih Pak? Kalau boleh tahu. Kita langsung ke masyarakat umum lah di sekitar gitu. Jadi bisa kita via online tadi, terus kita tawarin ke rekan-rekan yang kawan-kawan kerja di PT seperti itu. Dari keluarga juga minta bantu ini. Promosikan seperti itu. Dari mulut ke mulut, dari mulut orang-orang sekitar ya Pak? Iya. Oke, tadi saya juga tanyakan terkait dengan perbedaan. Nah, Bapak katakan dari bahan utama yang digunakan adalah kentang. Ini kan kalau kita lihat dari bentuk atau variannya ini hampir di zaman sekarang tuh hampir sama ya, untuk donat dengan variannya juga. Apa sih yang paling membedakan gitu dari donat Meimo Donut dengan donat-donat lain yang mungkin sama? Ya. Gitu. Yang membedakannya ini feedback dari ini ya customer yang sudah pembeli itu kelembutan dari donat
Memo Donat. Kelembutannya. Kelembutannya Iya. jadi daya tarik tersendiri dan yang membedakan tersendiri. dengan donat kekinian lainnya. Betul. Oke. Nah, untuk proses pengembangan atau inovasi yang diperoleh Memo Donat untuk membuka usaha donat ini sendiri seperti apa? Lewat online ya. Mungkin tidak semuanya dibocorkan ya, karena rahasia juga ya kalau betul. bicara resep ya pemirsa ya. Ya intinya di bahan utamanya tadi itu Bahan tadi. utamanya paling penting ya Pak. Ya, kentang dan yang pasti bahan yang kita gunakan yang berkualitas tentunya. Berkualitas. Betul. Oke. Oke, tadi Bapak katakan bahannya tidak susah untuk diperoleh Iya. ya, karena memang ada juga di Batam. Tapi pernah nggak tidak mendapatkan bahan kentang yang memang berkualitas begitu Pak? Pernah nggak? Belum pernah sih. Selalu ada Iya. gitu ya Pak ya? Kalau tidak ada di Piayu kita ke Jodoh Ke seperti Jodoh. itu, iya. Oke. Baik, nah untuk strategi yang digunakan oleh Memo Donat ini sendiri sampai dari 2020 sampai dengan saat ini kan Pak Riki hanya dibantu dengan istri, seperti apa tuh Pak? Selain dari mulut ke mulut dari keluarga tuh. Ya, kita melalui dibantu oleh media sosial ya. Terlebih itu sangat membantu sekali. Seperti kita bisa promosikan di Instagram, TikTok ataupun via Facebook dan WA. Seperti itu. Oke, nanti di akhir kami akan memberikan kesempatan Pak Riki untuk memberitahukan kepada pemirsa media sosialnya supaya setelah ini pemirsa bisa langsung dicatat dan order gitu ya Order, Pak? langsung order kalau perlu. Oke, nah zaman sekarang ini kan kita juga banyak sekali orang yang mengikuti tren teknologi canggih ya. Iya. Nah pada saat memulai itu seperti apa Pak? Apakah langsung dipromosikan melalui media sosial atau seperti apa tuh Pak? Kita melihat dari feedback dari teman-teman yang sudah kita yang sudah pernah beli bagus, jadi kita beranikan diri untuk online seperti itu. Alhamdulillah setelah mereka melakukan order, kita tanya balik seperti itu. Kita minta feedbacknya, kritik dan saran. Alhamdulillah bagus. Feedbacknya positif semua. Iya, positif, enak, lembut. 1 sampai 10 mereka ada di memberikan nilai berapa nih Pak? Alhamdulillah 10. 10 ya Pak? Iya. Weh, Iya. kita kasih aplaus ya pemirsa, luar biasa. Alhamdulillah 10. Baik, nah itu nilai, nanti saya juga penasaran ya Pak, Iya, setelah ini betul. kita bakalan coba dulu. Oke, kita masih akan mengobrol lagi lebih jauh ya Pak tentang Memo Donat pada siang hari ini. Kita akan kembali setelah jeda pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di segmen Bincang Siang. Terima kasih pemirsa, Anda masih stay bersama kami di segmen Bincang Siang, masih bersama Pak Riki Susanto selaku owner dari Memo Donuts. Dengan tema usaha donat kekinian. Oke Pak, sebelum kita lanjutkan perbincangan kita di segmen Bincang Siang kali ini, kita mau perlihatkan dulu kepada pemirsa Batam TV. Iya, ini kira-kira ya Pak ya, Iya, varian itu donat. Ada varian. berapa nih Pak variannya Pak? Bermacam-macam sih. Ya, bermacam-macam. Kalau untuk satu pack seperti itu harganya berapa tuh Pak? Untuk pack isi 6 kita bandrol 35.000. 35.000 isi 6 Isi dengan 6. ukuran seperti itu Dengan ya Pak? ukuran- Ukuran ini kalau kita sebut nih ukuran jumbo, level 1, level 2 atau seperti apa nih Ya, Pak? ukuran Biasanya. standar lah. Standar ya Pak ya? Iya. Jeko punya itu kan. Jeko ya, Iya. ukuran Jeko. Tapi kalau di Memo Donuts ada 6, kita hanya mengeluarkan uang berapa? 35.000 5.000. saja. Kalau di Jeko mungkin harganya Mungkin agak sedikit lebih- di atas, tapi lebih di kalau atas. untuk secara rasa atau kualitas Tidak kalah saing. tidak kalah saing Iya. ya. Iya, oke. Ini masih sama ya Pak ya? Iya. Nah, itu ada variannya lagi. Oke. Kalau ini nih isinya sepertinya lebih ya Pak ya? Ini isi 12 ya. Isi 12 tuh biasa dibanderol dengan berapa tuh Pak? Lebih hemat lagi. Lebih hemat lagi? Iya, lebih hemat lagi. Berapa tuh Pak? 65.000. 65.000. Iya, Wow, lebih hemat padahal lagi. lebih hemat ya. Berarti Iya. kita beli yang ini ya isi 12 aja kali ya, Iya, udah bisa untuk betul. satu keluarga. Baik Pak, itu biasa pemesanan lebih dominan tuh yang memesan di satu pack isi 12 atau yang 6 tadi tuh Pak? Isi 6. Isi 6 ya, yang lebih banyak memesan. Betul. Oke. Isi 6. Ada nggak kira-kira pernah dijelaskan alasannya apa tuh membeli satu pack yang isinya 6? Mungkin terlalu banyak Terlalu banyak, iya, kebanyakan kalau isinya 12. Betul. Oke,
Nah, ini menarik ya pemirsa. Ya. Ada berapa warna nih Pak? Boleh dikomentarin dulu nih. Sesuai yang Dikasih digambar tahu ya. pemirsa. Yang digambar ini varian terbaru Memo Donat sebenarnya nih. Ini ukurannya big. Ini dinamakan donat monster. Donat monster, pasti Iya. harganya juga beda ya Beda. Pak. Berapa tuh Ya. Pak? Boleh di-spill dong? Per pieces 20.000. 20.000 saja, tapi ini sudah sama seperti kita memesan yang 12 pieces tadi tuh ya Pak ya. Sama seperti ukuran isi 6 lah. Isi 6. Oke. Iya. Pak, ini kan ukurannya cukup besar nih. Apa sih yang membedakan selain ukuran Yang membedakan dia ukurannya kan sama seperti satu piring ya. satu piring? Terus di situ bermacam Varian rasa. Ada Iya. rasa apa tuh Pak? Boleh kasih tahu Di nggak? situ ada rasa tiramisu, coklat, stroberi, matcha. Jadi 4 rasa. Terus toppingnya pun bervariasi, ya. Terus kita tambah buah juga. Ada buah juga. Iya. Oke, ini juga mungkin bisa disampaikan juga kepada pemirsa ketika Pak Riki bersama istri yang mengikuti Iya, bazar ya Pak betul. ya. Boleh dikasih tahu ke Nah, pemirsa bazar yang mana nih? ini bazar di Harbor Bay, ya. Ini ada event-event tertentu kita ikut. Biasanya kalau di event bazar itu hari Kamis sampai hari Minggu. Pernah juga 10 hari seperti itu. 10 hari ikut bazar. Berarti sudah ada berapa kali mengikuti bazar di Kota Batam sejak berdirinya Memo Donuts? Kita mengikuti bazar itu awal Juni. Awal Juni Iya. 2023. 2023. Oke. Oke Pak, ya kalau yang ini bazar yang mana nih? Ini di Harbor Bay juga. Di Harbor Bay juga? Iya. Oke. Ini di Harbor Bay juga. Nah, itu dia tadi pemirsa sudah dilihat ya. Ini kalau dilihat dari tampilan layar kaca Anda saja pasti sudah ngiler ya pemirsa. Apalagi saya yang berdekatan dengan barangnya sudah ada di depan mata. Oke, mungkin setelah ini pemirsa bisa langsung di DM media sosial. Tadi Pak belum disebutkan ya Oh, Pak ya iya. media sosial. Boleh disampaikan dulu ke Ya, pemirsa. untuk selamat siang pemirsa. Untuk pemesanan bisa melalui sosial media ya di Instagram kami Memo_donat. Memo_donat. Donat. Oke, bisa langsung ordernya bisa langsung dari situ ya. Bisa DM. order dari sana, silakan DM atau di TikTok pun ada. Di TikTok juga ada. Iya. Apa nih biar kita follow nih langsung. Langsung Memo Donat. Memo Donat. Iya. Ada kontak person juga Pak, boleh Kontak disebutkan person juga? ada di 0812 7587 1567. Oke, sudah dicatat ya pemirsa. Setelah ini langsung call dan di order. Ya. Mau yang isi berapa? Isi 6 jumbo tadi itu yang Jumbo kayak tadi. ukuran piring atau isi 12. Oke, Pak, saya tertarik nih, penasaran juga ya, ingin bertanya kepada Pak Riki. Kenapa sih bisa apakah lebih tepatnya apa ya? Apakah dikatakan nekat atau berani banget membuka usaha di tengah COVID yang masih ada pada saat itu, Pak? Saat itu Boleh diceritain? sebenarnya kan di awalnya 2020 ya. Jadi istri tidak ada kegiatan, saya pun sibuk bekerja di salah satu perusahaan ya. Jadi membantu, setidaknya saya membantu istri lah, bagaimana bisa mengembangkannya seperti itu saat COVID. Terus kita di awal untuk berani, saya terjun langsung, ini termasuk nekat sih. Termasuk nekat ya? Ya, meninggalkan ibaratnya yang jelas-jelas per bulan sudah ada pendapatan, jelas ya sudah jelas, pendapatan. tapi harus nekat. Ya, saya coba, bukan mencoba sebenarnya, tapi saya harus juga. berusaha supaya dari donat inilah saya ingin mengembangkannya seperti itu. Tapi Pak, gimana tuh perbandingan pendapatan di perusahaan sebelum Pak Riki bekerja dengan usaha saat ini yang usaha kecil ya Pak ya? Iya. Seperti apa tuh Pak? Karena hasil nekat tadi ya, kalau mau dipikir-pikir ya belum sih, ya harus masih berimbang-imbang, beda tipis. Itu Beda saja. tipis ya, tapi kita Iya. doain ini baru ya kalau usia anak tuh baru merangkai ya Baru Pak ya, bisa merangkai, dikatakan seperti itu, betul. dan kita doain ini akan semakin berkembang di Ya. Kota Batam bahkan ke daerah lain juga. Nah, apa sih tantangan terbesar yang dihadapi oleh Memo Donat dalam menjalankan usaha ini? Tadi sudah dari nekat nih, ada nggak Iya. tantangan terbesar? Tantangan terbesarnya sudah terjun langsung ke dunia usaha, ternyata yang paling ini masalah persaingan harga. Masalah persaingan harga ya. Karena kita di sini kan menjaga kualitas, menjaga Itu paling utama ya Pak. paling utama itu menjaga kualitas rasa, ya. Jangan sampai gara-gara persaingan harga kita menurunkan kualitas, menurunkan rasa yang tadinya terkenal
Menjadi ciri khas. ciri khas kita, kelembutannya, gara-gara untuk bersaing di harga tadi, oh yang tadinya per pieces 7.000 kita turunkan jadi 3.000 contoh seperti itu, kita harus jadikan produknya apa, kok keras seperti itu, kok lebih kecil seperti itu. Jadi kita tetap mempertahankan kualitas. Kualitas Ya. yang paling utama Paling ya utama. Pak ya. Oke, baik. Bicara tentang mendapatkan bahan tadi, kata Pak Riki nggak susah dapat bahan utama yaitu kentang. Bagaimana dengan kemitraan nih? Mungkin kerjasama, ada mitra khusus nggak untuk sebagai pemasok bahan gitu Pak? Belum ada saat ini ya. Kita masih mencari di dekat-dekat tempat tinggal saja, seperti itu. Contoh toko bahan kuenya ataupun ke pasar-pasar, seperti itu. Oke, baik. Nah, untuk rencana ke depan Meimo Donat sendiri seperti apa nih? Ada planning untuk membuka ke daerah lain? Bapak kan juga pernah kerja di Karimun ya, ada nggak punya planning untuk buka outlet lagi di sana? Insya Allah ya, itu tujuan utamanya. Kalau memang nanti memungkinkan bisa buka outlet, khususnya terutama outlet di Batam dulu Di lah. Batam dulu ya, Iya. dikembangin dulu di Batam. Betul. Karena Batam menjadi tempat pertama nih untuk Iya. memulai usaha ini dengan modal nekat dan berani Modal nekat tadi, berani Pak. tadi. Oke, Bapak nih sebenarnya satu kata nih yang cocok untuk Bapak dan Ibu Apa tuh, Pak? yang mulai usaha, NTB. NTB ya? Apa tuh NTB? Nekat, Oh, nekat. tekad, dan berani. Alhamdulillah. Oke, baik Pak. Ini sebelum kita akhiri boleh disampaikan dulu pesan kepada rekan-rekan pelaku usaha kecil juga yang ada di luar sana, baik usaha yang sama atau mungkin lainnya, boleh disampaikan pesan. Pesannya tetap yakin dengan apa yang kita usahakan. Karena kalau sudah modal yakin, pasti setiap usaha itu akan ada hikmahnya seperti itu. Dan ada feedback positif Ada feedback pastinya. Pak. positif. Oke, juga boleh disampaikan harapan ke depan untuk mengembangkan usaha ini di Kota Batam. Ya, harapan ke depan yang pasti, insya Allah kalau ada rezekinya ya, jika kita tidak tahu dari mana rezekinya, semoga saja bisa membuka satu outlet di Batam dan bisa membuka cabang lainnya. Membuka cabang Iya. pastinya. Dan pemirsa, kita doakan semoga Meimo Donuts yang sudah hadir di Kota Batam sejak 2020 bisa tetap menjaga ciri khas ya, Ya. yang sudah diberikan kepada para customer atau pelanggan setianya dan bisa semakin berkembang lagi. Amin. Kita doain tidak hanya di Kota Batam tapi juga bisa ke daerah-daerah lain di Kepri. Di Kepri khususnya. Oke, baik pemirsa, perbincangan saya dan juga Pak Riki Susanto selaku owner dari Meimo Donat dengan tema usaha donat kekinian menjadi akhir perjumpaan kita di Detektif Siang. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Wastinait Boho dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa.